Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Angel. Jadi di sini aku akan membuat video tentang cara membuat salah satu jenis visa Schengen, yaitu visa visit, buat kalian yang mengunjungin kakak, adik, atau anak di Jerman kayak gitu, mungkin atau keluarga lain di Jerman gitu. Nah, perlu aku disclaimer juga bahwa aku bukanlah orang yang expert dalam hal bidang visa. Aku juga bukan orang yang suka traveler kemana-mana dan sudah approve visanya di berbagai negara, bukan. Aku hanyalah memang orang biasa yang kemarin baru pertama kali membutuhkan visa Schengen untuk mengunjungi kakak aku di Jerman, seperti itu. Jadi aku pengen ngasih bayangan sedikit banyak tentang visa Schengen ini. Jadi memang buat kalian yang baru pertama kali, tonton terus video aku. Nah, kenapa aku bikin visa sendiri? Karena sebelumnya aku itu pingin bikin visa di agent gitu. Karena setelah aku pikir-pikir dan setelah aku cari tahu, harganya itu beda jauh banget. Harga bikin visa di agent itu bisa 2.700.000. Terus ada yang 3 juta. Jadi bedanya itu jauh banget sama kita bikin visa di langsung gitu, kita sendiri. Karena pun kita pakai visa agent, kita pakai agen visa, kita harus tetap datang ke tempatnya. Kalau aku waktu itu bikin melalui VFS Jakarta di Kuningan, ya kita tetap harus datang gitu. Ya memang kemarin banyak sih di tempat lokasi VFS itu yang pakai visa gitu, jadi dia datang tinggal ya udah masuk aja gitu. Ya sebenarnya buat kalian yang sibuk atau punya kerjaannya banyak gitu ya nggak apa-apa juga gitu. Cuman buat aku yang memang punya waktu luang lebih banyak, sangat sayang gitu membuang uang sejuta untuk hal yang sebenarnya bisa kita lakuin sendiri. Nah, pertama yang harus kalian lakuin itu kalian putusin mau bikin visa apa. Karena memang kemarin aku butuhnya visa visit, jadi aku pilih ya visa visit. Visa visit itu maksimal kunjungannya 90 hari, jadi 3 bulan. Terus setelah itu aku bikin booking appointment. Nanti link-linknya aku kasih di deskripsi, link-linknya. Nah, aku bikin booking appointment itu kita harus bayar 340.000. Jadi kita nggak bisa yang ujuk-ujuk tiba-tiba datang ke VFS terdekat kalian, karena kebetulan aku terdekat di Jakarta. Memang aku datang ke Jakarta, Kuningan, kita nggak bisa datang ujuk-ujuk datang gitu, nggak bisa. Jadi kita harus punya booking appointment dari jauh-jauh hari. Misal aku mau berangkat bulan November, jadi aku harus bikin booking appointment itu kemarin aku tanggal 26 Agustus 2023. Jadi aku mau berangkat November 2023, 26 Agustus 2023 aku bikin termin untuk datang ke VFS. Nah, itu kuotanya itu kalau lagi susah, itu susah banget karena memang satu hari itu cuma bisa berapa gitu kan, nggak banyak. Nah, kemarin aku itu pilih tanggal 22 September. Jadi aku minimal 1 bulan gitu ya. Aku 26 Agustus aku bikin booking appointment. Nah, tanggal 22 Septembernya itu aku jadwal untuk ke VFS-nya. Nah, terus aku itu pilih di tanggal 22 September itu jam 14.00. Nah, itu kita nggak boleh lebih, maksudnya nggak boleh telat. Karena kalau telat itu kita nggak bisa masuk gitu. Pokoknya ya 15 menit lah harus ada di situ gitu, harus stay. Nah, udah gitu, oh ya sebelumnya pas booking appointment itu kita ada layanan-layanannya kayak ya VIP, ruang tunggu VIP yang kayak gitu-gitulah. Kalau kalian mau dikirim nih nanti paspornya nggak sempat ngambil lagi, bisa gitu, biaya layanan 100.000. Dan ada biaya untuk mengisi form juga, aku pakai itu 100.000. Jadi pas aku tanggal 22 Septembernya ini di VFS kan ada beberapa yang memang mungkin aku salah isi form. Nah, mereka itu bantu untuk benerin gitu. Aku nggak tahu sih memang itu bisa dibenerin sama mereka atau karena aku membayar jasa layanan bantu isi form. Karena kan ini isi formnya online, jadi aku isi sendiri kan. Nah, waktu di sana itu memang ada beberapa yang menurut mereka salah dan mereka benerin di kertas aku itu, di Videx aku itu mereka benerin dan ya udah gitu. Jadi aku nggak perlu isi ulang dan print ulang lagi gitu. Nah, ya kalian untuk amannya kalau untuk pertama kali ya nggak apa-apa sih, nggak ada ruginya gitu loh, daripada kalian harus nanti ngeprint dan aduh ribet gitu. Jadi aku pakai layanan itu. Setelah itu kan tadi sudah tuh penyerahan berkas, terus yang tadi aku dibantu benerin isi form yang salah. Terus kita ada perekaman biometrik. Jadi di sini kan meja untuk penyerahan berkas. Nah, nanti kita duduk lagi, terus nanti dipanggil lagi untuk perekaman biometrik kayak mata, terus sidik jari kayak gitu. Jadi
hindarin untuk pakai softline kayak gitu, hindarin, karena ya itu karena ada perekaman biometrik data kan. Jadi setelah itu udah selesai kan. Maksudnya tuh pas waktu di sana itu nggak susah kok, maksudnya ya memang antri aja, jadi nggak banyak hal yang harus dilakuin tuh, enggak. Waktu itu ya aku pikir kan wawancara yang kayak gimana, cuma ternyata nggak seketat itu kok kalau untuk cuman visa visit ya. Mungkin kalau untuk kalian mau tinggal di Jerman atau mau ada sekolah atau ada apa, mungkin kalian akan ya wawancaranya akan rumit gitu. Cuman kalau ini ya enggak, cuman aku ditanya ada acara apa ke sana gitu, terus ada siapa di sana gitu aja sih. Yang penting kalian jawab aja gitu. Jadi maksudnya wawancaranya pun nggak yang menegangkan gitu, enggak. Staffnya ramah-ramah banget, baik-baik banget. VFS Kuningan, Masya Allah. Jadi oh ya, untuk biaya, oke, jadi itu sebelumnya kita udah tuh tadi aku bahas di booking appointmentnya untuk bayar 340.000 plus waktu itu aku pakai jasa bantuan untuk isi form 100.000. Dan ketika tanggal 22 September di VFS-nya itu, waktu aku bayar visa sebesar 80 euro atau 1.320.000. Jadi kurang lebih aku menghabiskan uang itu sekitar 1.660.000. Bayangin, dibanding aku membuat visa di agent 2.700.000, bedanya sangat jauh. Dan karena memang aku pun mampu untuk melakukannya sendiri, karena aku ya punya waktu luang, jadi ya kenapa enggak gitu loh, coba. Oh ya, bayarnya itu di waktu penyerahan berkas. Jadi waktu penyerahan berkas itu kita sekalian bayar 1.320.000 itu bisa debit juga bisa cash. Terus setelah itu kita bisa pantau proses pembuatan visa. Kita bisa track nih, visa kita udah jadi belum gitu. Buat kalian yang mungkin nanti akan ambil visa, tapi waktu itu aku pilih untuk paspornya dikirim ke rumah. Itu biaya layanannya 100.000. Jadi totalnya aku keluarin itu 1.770.000. Total semua ya, dari waktu bikin booking appointmentnya juga itu jadi 1.770.000 gitu. Pokoknya kalau kalian mau tanya sesuatu tentang visa Schengen atau visa visit ini, aku sangat open. Silahkan kalian bisa bisa DM IG aku, nanti aku taruh di deskripsi. Gak apa-apa banget tanya, karena waktu itu pun aku juga bingung kayak mau nanya ke mana gitu. Karena di YouTube kayaknya waktu aku cari itu tuh maksudnya kebanyakan tuh cara bikin visa yang mau tinggal di Jerman gitu loh, visa Schengen, visa visit. Kayaknya waktu itu aku cari nggak nemu gitu, jadi aku bingung mau nanya kemana. Jadi kalau kalian mau nanya, selagi aku bisa jawab, aku akan pasti jawab gitu. Jadi kalian silahkan kontak aku, boleh banget. Nanti aku akan jawab sesuai. Atau kalian mau minta dokumen ini, jadi ini dokumen apa-apa aja yang dibutuhin untuk apply visa Schengen. Boleh banget, nanti aku kirim. Nah, jadi selanjutnya aku akan kasih tahu kalian apa aja dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk membuat visa kunjungan atau visa visit jenis visa Schengen. Gitu. Setelah tadi sebelumnya kita udah bahas biaya dan cara-caranya, sekarang aku akan bahas dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Oke. Sebelumnya, kalian harus tahu semua dokumen ini dibutuhkan dalam jenis A4. Jadi mau fotokopi, mau printan, itu harus dalam bentuk jenis A4. Dan kalau misalnya kalian diminta original, gak apa-apa, sertakan aja yang original. Tapi kalau kalian diminta original atau kopi, atau bahkan kopinya aja, kalian harus menyertakan kopinya juga gitu. Karena kalau misalnya kalian diminta kopi, kalian gak bawa, kalian serahkan yang original, terus kalian udah gak bisa nih minta dokumen original kalian itu dikembalikan gitu. Jadi kalian harus detail apa yang dibutuhin kopinya aja, apa yang dibutuhin originalnya aja, kayak gitu. Nah, kita langsung lanjut ke dokumen yang pertama. Dokumen yang pertama dibutuhin itu adalah application form atau formulir pendaftaran. Nah, formulir pendaftaran ini dapatnya dari mana? Nanti dapatnya dari sini. Kalau kalian punya dokumennya, nanti aku bisa bantu kasih. Ini kalian dari sini. Nah, dari situ ini tuh bisa
pencet gitu linknya Videx. Nah, nanti kalian isi semua data-data yang dibutuhin, kalian semua isi di situ. Setelah semua kalian isi, itu nanti di akhir akan menjadi PDF. Nah, PDF itu kalian print dan kalian tanda tanganin. Nih, diminta untuk ditanda tanganin. Gitu. Lalu masuk ke dokumen yang kedua. Dokumen yang kedua itu dibutuhin kontak consent form atau formulir persetujuan kontak. Nanti kalian diminta untuk mengisi nama, nomor telepon, email gitu. Terus yang ketiga, ini ada paspor. Nah, paspor ini dibutuhin original dan kopinya juga. Jadi kalian sertain yang original juga, yang kopinya juga. Kopinya kopi yang depan, yang data diri kalian, dan yang bagian belakang. Terus untuk paspor ini harus masa berlakunya harus 3 bulan dari tanggal berakhir visa yang diminta. Jadi misalnya kalian mengajukan visa dari tanggal 14 Februari sampai dari tanggal 13 November sampai tanggal 12 Februari. Nah, dari tanggal 12 Februari ini visa kalian minimal banget harus 3 bulan sebelum masa berlakunya habis. Kayak gitu ya. Nih. Terus harus bisa ditandatanganin, karena waktu itu kan sempat tuh ada paspor yang nggak bisa ditandatanganin. Jadi ini harus bisa ditandatanganin. Kalau nggak bisa, kalian harus urus dulu ke kantor imigrasi. Paspor nggak lebih dari 10 tahun. Terus minimal harus 2 lembar untuk visanya. Nah, kalau ini untuk yang bukan orang Indonesia. Kalau untuk orang asing. Nah, dokumen yang keempat itu ada recent biometric photograph. Jadi foto biometrik. Syaratnya itu kita harus memakai background warna putih atau abu-abu terang. Ukurannya harus 3,5 kali 4,5 cm. Terus muka kita, wajah kita harus mengcover 80% dari foto. Dan fotonya yang digunakan itu nggak boleh lebih dari 6 bulan gitu. Terus dokumen yang kelima itu adalah cover letter. Cover letter atau surat pengantar. Nah, ini harus harus menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Jerman. Dan ini dibutuhin yang original. Nah, apa aja isi surat pengantar itu? Isinya ini menjelaskan secara rinci tujuan kalian datang ke Jerman. Terus yang kedua juga kalian menjelaskan itinerary perjalanan kalian. Apakah nanti ada perjalanan antar kota, apakah nanti ada kalian akan menaiki kereta jarak jauh atau kereta bis antar kota, atau bahkan domestic flight, atau bahkan flight di area Schengen. Misalnya kan kita mau ke Jerman, terus kalian nanti kalian mau ke Paris juga gitu kan, itu nanti naik flight yang Schengen area. Nah, ini juga kalian harus sertakan gitu. Dan rencana kalian tinggal di sana berapa lama gitu. Lalu yang keenam, ini travel health insurance. Ini dibutuhin kopi. Nah, juga ada syarat-syaratnya dari travel health insurance ini atau asuransi perjalanan, yaitu ini asuransi perjalanan yang kalian pakai harus berlaku di semua area Schengen. Jadi area Schengen itu ada banyak banget, jadi ini harus berlaku di area Schengen. Terus yang kedua, ini harus memiliki coverage minimal 30.000 euro. Dan harus juga mengcover evacuation and repatriation. Nah, ini kalau misalnya kalian bingung, gimana ya gitu. Nah, nanti ini dari dokumen ini kalian tuh bisa tekan ini, nanti ada list asuransi perjalanan yang sudah mengcover 30.000 euro ini juga ini. Jadi yang udah bisa dipakai untuk pengajuan visa ini gitu. Ya, juga mengcover COVID-19. Lalu dokumen yang ketujuh itu ada travel itinerary including. Nah, ini dibutuhin kopi. Isinya itu harus valid bukti booking hotel atau reservasi hotel kalau kalian nanti akan stay di hotel. Dengan alamat lengkap, nama jalan, kotanya, kode pos, dan informasi kontak si hotelnya itu. Juga kalau misalnya kalian kayak aku tinggal di rumah kakak aku, ini nanti harus ada confirmation from private host. Jadi konfirmasi dari si empunya rumah kalau iya bahwa akan ada keluarga saya yang nanti tinggal di sini, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ada flight reservation.
Tapi kan ini kita agak riskan ya kalau misalnya nanti visa kita belum pasti approve gitu. Nah, jadi aku belajar dari semua, dari YouTube, dari Google, dari semuanya aku cari tahu bahwa kita bisa pakai dummy tiket gitu. Jadi tiket bohongan yang bisa dipakai. Waktu itu aku juga pakai dummy tiket. Nah, lanjut dokumen yang ke-8. Ini tujuan perjalanan. Ini dibutuhinnya kopi. Nih ya, kopi, ini juga kopi. Apa aja yang mencakup tujuan perjalanan? Yaitu surat undangan dari ya waktu itu kalau aku dari kakak aku ya, menjelaskan tujuan aku ke sana ngapain. Ya mengunjungi kakak aku gitu. Dan paspor, fotokopi paspor, karena kakakku kan bukan orang Jerman, jadi fotokopi paspor, terus sama fotokopi resident permit. Nah, karena kan jauh ya, jadi ya udah gampang tinggal di foto terus kalian print di sini gitu. Dan yang ke-9, itu dibutuhin juga bukti situasi kerja atau kegiatan kita nih sebagai si pelamar di Indonesia. Misal kalian ini karyawan. Nih. Nah, untuk karyawan itu dibutuhin surat no objection certificate atau surat tidak keberatan dari kantor di Indonesia yang menyertakan juga kop suratnya dan mencakup ini semua. Gitu. Jadi mencakup nama si traveler atau nama yang kalian gitu, terus paspor numbernya, terus tujuan kunjungannya, duration of stay, berapa lama kalian akan di sana gitu, terus ya itinerary-nya, terus kode pos kantornya di Indonesia, nomor teleponnya, dan detail posisi kalian di kerjaan di kantor kalian gitu. Nah, juga dibutuhin waktu kapan kalian kerja, tanggal mulai bekerja kalian di kantor tersebut gitu, dan gaji bersih itu juga dibutuhin. Nah, kalau misalnya untuk student kayak aku nih, waktu itu aku student, itu dibutuhin konfirmasi pendaftaran semester berjalan, jadi yang memastikan kalau kita masih ada di semester itu dan masih mahasiswa aktif gitu. Dan kalau misalnya untuk self-employed atau wirausaha gitu ya, nah ini bukti pendaftaran perusahaan dibutuhin, dan pajak perusahaan gitu. Nah, kalau untuk freelancer itu dibutuhin ringkasan portofolio dan juga bukti 3 pesanan terakhir. Nah, lanjut ke dokumen yang ke-10. Nggak kerasa nih. Ini dibutuhin yang original. Tadi juga yang poin 9 sebelumnya dibutuhin yang original. Nah, ini juga beda-beda nih. Untuk karyawan itu dibutuhin slip gaji 3 bulan terakhir, terus kontrak karyawan, surat kontrak gitu ya. Terus ini dibutuhin konfirmasi dari atasan atau bos kalian bahwa kalian akan cuti gitu ya, izin cuti, jadi surat izin cuti. Dan ini rekening koran 3 bulan terakhir. Nah, misalnya kalian wira swasta nih, ini dibutuhin rekening koran 3 bulan terakhir. Nah, selanjutnya jika untuk Bapak Ibu yang pensiunan, ini dibutuhkan pernyataan bahwa Bapak Ibu sudah pensiun minimal 3 bulan gitu. Dan juga bukti pendapatan rutin dari properti atau bisnis Bapak Ibu yang lain. Dan juga dibutuhkan lagi-lagi rekening koran yang original. Nah, terus jika kalian untuk yang student kayak aku nih, kita samaan, dibutuhin itu surat keterangan dari institusi dan surat tidak keberatan bahwa kita memang akan melakukan perjalanan ke Jerman dalam rangka ini. Jadi kalian minta aja nanti ke kampus atau ke sekolah kalian kalau kalian mau ke Jerman gitu, dan minta surat tidak keberatan, jadi surat izin absen gitulah istilahnya ya. Dan ini tuh sebenarnya untuk memastikan bahwa kita akan kembali ke Indonesia dan melanjutkan studi kita. Kalau aku sih gitu waktu itu. Jadi suratnya isinya ya bahwa mahasiswa kami yang bernama bla 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 akan melakukan perjalanan ke Jerman dan akan kembali ke Indonesia pada tanggal sekian sekian sekian
untuk melanjutkan studinya di sini. Nah, nanti kalau misalnya kalian butuh surat-surat kayak gini, silahkan kontak aku, nanti akan aku kirim dengan senang hati. Terus jika kalian yang tidak bekerja, ini dibutuhin rekening koran 3 bulan terakhir juga, dan pernyataan kita tentang jaminan penghidupan. Gimana kita hidup nih, apakah ditanggung orang tua atau ditanggung siapa gitu. Nah, ini juga semua dokumennya original yang dibutuhin. Nah, itu yang ke-11 ada pendanaan perjalanan. Nah, gimana nih kita pendanaan perjalanan? Apakah akan dibiayai oleh orang tua atau keluarga kita yang lain? Nah, kalau misalnya kita akan dibiayain orang tua, kita diperlukan untuk rekening koran 3 bulan terakhir yang mensponsori kita, yang akan membiayai kita. Misalnya, kalian akan dibiayai oleh orang tua kalian, ya kalian sertakan rekening koran orang tua kalian. Jika kalian akan dibiayai kakak kalian, ya kalian sertakan rekening koran kakak kalian. Juga pernyataan tertulis tentang sponsorship dan bukti kekeluargaan dari tuan rumah. Misalnya kayak aku nih dengan kakakku, ya berarti dibutuhin akte kelahiran atau kartu keluarga. Nah, atau kalian bisa menyertakan satu dokumen yang bernama Verpflichtungserklärung. Jadi itu tuh adalah dokumen obligasi yang dikeluarkan di kantor imigrasi setempat di Jerman. Jadi waktu itu kakak aku urus ke kantor imigrasi setempat di Jerman untuk meminta Verpflichtungserklärung ini. Gitu. Jadi kalau misalnya sudah menyertakan ini, itu kita tidak perlu menyertakan yang 2 poin ini. Jadi yang cukup satu ini aja. Cuman kalau nggak menyertakan ini, ya berarti kalian harus menyertakan ini. Tinggal pilih salah satu aja gitu. Kalau kalian mau tahu tentang Verpflichtungserklärung ini, kalian bisa cari tahu di Google gitu. Selanjutnya yang ke-12 itu ada kartu keluarga. Nah, kartu keluarga ini harus nggak lebih dari 6 bulan. Jadi misalnya kalau kalian terakhir update kartu keluarga kapan nih, tahun kemarin atau 2 tahun kemarin, kalian harus datang ke Disduk Capil untuk update kartu keluarga. Seperti yang aku lakuin waktu itu, aku datang ke Disduk Capil, aku bilang kalau aku mau update kartu keluarga aku. Gitu. Jadi nanti keluaran terbaru kan kartu keluarga itu ada bacaannya ya di bawah keluaran tanggal berapa gitu. Nah, nanti itu kan jadi yang terbaru gitu. Nih, up to date family card. Nah, juga kartu keluarga kan kita pakai bahasa Indonesia ya. Jadi kalian harus translate ke bahasa Inggris. Kalau aku waktu itu pakai jasa penerjemah sih. Kalau kalian butuh jasa penerjemah ini ada di Depok, ini lumayan bagus dan cepat. Nanti akan aku kasih tahu juga. Nah, yang terakhir ini untuk anak yang di bawah 18 tahun. Ini untuk anak yang di bawah 18 tahun. Aku kan waktu itu udah 18 tahun, jadi aku nggak pakai dokumen yang ke-13 ini. Cuman kalian bisa baca kalau memang dibutuhin gitu. Cuman aku waktu itu nggak pakai. Nah, sekian dokumen-dokumen yang dibutuhin untuk membuat visa saingan ke Jerman. Sekian video dari aku. Terima kasih banyak udah nonton. Mohon maaf kalau ada kurang salah kata. Semoga visa kalian approve dan bisa berkumpul dengan keluarga yang ada di Jerman untuk liburan bareng gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.